sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Asal Vlog. Pada video kali ini saya akan membahas lagi dari brand Honda lagi nih sob, yakni ialah motor matic, namanya adalah Giorno dengan model retronya. Nah, digadang-gadang motor ini tanpa rangka YSAV, yang dimana baru-baru ini lagi ramai diperbincangkan yang katanya rangkanya kropos nih sob. Nah, seperti apa desain dan fitur yang dihadirkan dalam motor tersebut? Langsung saja kita bahas pada video kali ini. Sebelum kita mulai, kita intro terlebih dahulu. Oke teman-teman semua, peluncuran motor barunya dari Honda di negara Thailand yang minggu ini baru saja launching skuter matic nih sob. Nah, ini dia motor skutik retro yang menurut saya terlalu imut dan manis di kelasnya, dengan mengusung fitur yang kekinian ialah Giorno Plus. Kali ini Jepang menghadirkan kembali ke bentuk yang lebih elegan, lebih mewah, lebih retro pastinya nih sob. Dan plusnya juga motor ini dikasih mesin ESP yang secara spesifikasinya lebih besar cc-nya juga nih sob. Lalu secara tampilan dimensi juga lebih gede. Makanya skuter retro ini ada embel-embelnya plusnya nih sob. Cuman nih ya, kita belum tahu nih motor ini apakah hanya untuk negara Thailand saja atau bahkan menjadi motor global model juga. Tapi kalau menurut saya nih, secara desain ini motornya biasanya mirip seperti retro gitu nih sob. Retro yang elegan pasti cocok banget masuk juga di negara Indonesia kita. Oke sob, kali ini kita sama-sama lihat apa saja yang menarik dari Honda Giorno versi Thailand ini. Nah, dari yang pertama kita lihat dari desainnya sendiri. Nah, motor ini memang kayaknya bergambar gaya yang elegan retro, mirip skuter di Eropa yang mirip kayak Jimlik atau juga dari Suzuki Sarito yang mahal itu nih sob. Nah, dari motor Grand Villano itu juga hampir mirip motor Eropa yang mungkin mirip kayak Vespa sendiri nih sob. Lalu kita lihat juga dari bagian depan pada motor ini. Dia menggunakan lampu depan headlamp yang bulat, lalu udah menggunakan lampu LED nih sob. Tapi ringnya itu ada yang unik nih, bentuknya itu hampir kotakan nih sob. Lalu di bagian bodi depannya juga sedikit lebar, jadi kelihatannya kesannya elegannya nih sob. Nah, tidak hanya di situ saja, ada seperti dasi kecil di bagian bawah. Lampunya juga berwarna chrome. Nah, kalau untuk versi Thailand ini di depannya bisa polos nih sob, karena yang kita lihat tidak ada plat nomor di depannya. Kalau masuk Indonesia nggak tahu juga nih, apakah mungkin nanti akan ada plat nomornya seperti itu, atau bisa mungkin kita taruh di bagian bawah tulisan Honda yang menjadikan kita bisa memodifikasinya. Terus untuk bagian bawah dekat sama spekbor, lalu juga ada lampu sen kanan kirinya nih sob. Lampunya ini masih pakai bohlam ternyata nih, karena mungkin levelnya memang level medium magic. Tapi ternyata bagian lampunya masih pakai bohlam. Lalu kita turun ke bawah, spekbornya agak rounded yang pakai ban ring menggunakan 12. Yang menariknya, velg ini punya garis-garis palang yang kecil-kecil dan tipis. Jadi mirip kayak pakai jari gitu nih sob. Kalau saya sih sebelumnya pernah nemuin gambar seperti ini. Desain baru kalau Honda tuh salah satunya yang paling produktif yang hampir ada model barunya setiap rilisnya nih sob. Sedangkan untuk rem depan pakai cakram kaliper 2 piston dan sudah menggunakan sistem ABS. Ada juga variasi yang belum menggunakan fitur ABS juga nih sob. Lalu untuk lampu belakangnya juga bentuknya kotak itu mirip kayak Vespa gitu. Vespa yang mirip kayak Gimpo atau yang khas desain motor-motor Eropa nih sob. Nah, kalau dari saya sendiri kelihatan lumayan retronya nih, tapi lebih ke elegan juga nih sob. Spion-spionnya juga dikasih warna yang sewarna sama bodinya juga. Nah, oke guys, sebelumnya kita akan ngomongin fiturnya. Nah, untuk fitur ini yaitu menggunakan sasis dan mesinnya. Nah, kalau secara mesin ternyata dia pakai ISP Plus nih sob.
Ya, ini mirip-mirip kayak PCX Andres 160 atau 250 cc nih. Dia juga pakai ISP Plus, dilihat dari klapnya sendiri. Nah, cuma bedanya nih sob, motor ini hanya dikasih mesin 125 cc nih. Nah, kalau untuk tail USB-nya itu ada LED-nya. Kalau di Indonesia kemarin berharapnya itu 125 cc ini itu pakainya mesin express atau tidak pakai mesin yang lama. Misalnya motor ini dijual di Indonesia, yang ada kemungkinan masih pakai mesin yang lama juga sob. Berharap sih diganti dengan SP Plus juga biar lebih powerfulnya, dengan lebih efisien juga dari bahan bakarnya nih sob. Nah, dari rangkanya sendiri, ternyata rangka ini tidak menggunakan rangka ISAV atau pakai plat yang katanya ditekuk-tekuk di press. Ternyata dia pakai rangka yang pipanya biasa. Pipa dan rangkanya benar-benar baru. Nah, kenapa baru? Karena mungkin untuk mendesain memang didesain untuk mengakomodasi bagasi yang gede nih sob. Dan tangki bahan bakarnya yang di bawah belakang kaki biar tertutup, tangki ada di bagian luarnya nih sob. Jadi kita itu nggak perlu buka-buka lagi jok lagi. Memang ternyata ini desain konfigurasi yang baru untuk bagasi yang lebih gede. Nah, menurut saya nih, harusnya ini jadi salah satu alternatif buat orang-orang yang suka desain-desain retro gitu. Desain yang elegan dari Scoopy yang mau naik kelasnya. Jadi salah satu alternatif ini. Ya, sama-sama berharap motor ini bisa masuk ke tanah air kita Indonesia. Nah, tak lupa juga untuk harganya sendiri, ternyata di negara Thailand itu dijual dengan harga 61,900 baht atau sekitar 26,8 jutaan buat yang ada di versi GPS. Nah, yang hobi brake system ya, jadi kalau tekanan remnya belakangnya depan akan lebih maksimal bekerja. Dan kalau motor ini yang di belakang masih pakai rem tromol nih, asli belum cakram. Kemudian satu lagi buat yang paling tinggi itu adalah harganya sampai 669.400 baht atau sekitar 29 jutaan nih sob. Jadi kalau secara harga ini hampir sama Grand Vilano. Sama Grand Vinalo memang sangat dibenturi kali karena secara kapasitas mesin sama-sama mengusung 125 cc nih. Nah, gimana nih teman-teman semua? Motor dari Honda yang masih keluaran di negara sebelah bisa masuk Indonesia nggak sih? Ya pastinya tidak pakai rangka ISAV juga, yang katanya rangka ini lagi booming dan katanya gampang keropos. Motor ini tertarik nggak nih sob? Nah, itu sudah menjadi pilihan teman-teman semua. Coba teman-teman juga bisa menemukan atau berpendapat lain tentang motor listrik tersebut di kolom komentar yang ada di bawah ini. Nah, oke, saya kira video kali ini saja. Sekian dan salam otomotif. Kembali lagi di video berikutnya.